Mohon maaf, tolong Ibu jadikan host ya, Izul ya, makasih. Itu udah Zul jadikan co-host, Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di-mute ya, yang tadi masih terdengar. Ya, sekarang tolong di-mute. Makasih. Terima kasih. Tolong Izul sebagai host untuk bisa mute semua peserta. Mari kita awali kuliah kita dengan berdoa dulu bersama-sama. Silakan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Kuliah kita hari ini adalah pengambilan risiko. Ya, tujuan dari pembelajarannya kita akan melihat apa itu konsep risiko, ya, bagaimana identifikasinya dan bagaimana juga mengelola suatu risiko. Biasanya kalau kita dalam mulai berbisnis, selalu yang terbayang itu adalah keuntungannya. Ya, oh ini pasti untung ini. Kita tidak memikirkan ada risiko. Ya, kita menganggap oh ini pasti untung. Ya. Nah, justru di sinilah rata-rata kalau kita orang Indonesia memang tidak mikirkan itu kemungkinan ada risiko dalam suatu usaha kita itu. Padahal kalau sekarang ini setiap apapun kegiatan kita itu selalu mengandung risiko. Ibu mohon maaf ini belum masuk belum pernah dikuliahkan ya yang materi bab ini ya. Ijul? Okay. Ya belum Ibu. Jadi di sini mari kita mulai dengan melihat apa itu definisi risiko. Pada kuliah pengantar kemarin kita selalu mengatakan bahwasanya hidup itu penuh dengan ketidakpastian. Ya, itulah yang dikatakan dengan bisnis. Macam-macam kita bisa mendefinisikan risiko itu. Tapi secara umum kita mengatakan bahwasanya risiko itu selalu kita kaitkan dengan suatu ketidakpastian, ya, yang akan kita jalani dalam bisnis kita. Ya. Dalam suatu bisnis ada konsekuensinya, ada ketidakpastian yang memunculkan dampak yang merugikan pada pelaku usaha. Tentu biasanya kalau konsekuensinya memunculkan dampak yang menguntungkan, ya itu justru yang kita cari. Ya, kita tidak anggap itu kalau untung, kita tidak anggap risiko. Ya, justru itulah yang kita anggap, ya, yang kita harapkan keuntungan. Namanya risiko itu dalam kehidupan kita itu selalu akan kita rasakan. Cuma nanti intensitas risikonya itu berbeda-beda. Ya, misalnya intensitas risiko akan meningkat malah kita melakukan kegiatan bisnis. Untuk bisnis yang besar juga high risk ya, risikonya juga semakin tinggi. Gimana caranya seorang entrepreneur untuk mengambil risiko tersebut? Dan tentu diharapkan meminimalkan risiko, memaksimalkan hasil. Ya.
optimasi dalam mengambil resiko ini. Tentu diharapkan berapa pengeluarannya, kalau bisa keuntungannya lebih daripada modal dasarnya itu. Pasti itulah tujuan orang berbisnis, ya. Atas dasar kalkulasi tersebutlah kita menetapkan target keuntungan yang kita inginkan. Ya. Kemana kita misalnya bisnis kuliner yang boleh dikatakan menjanjikan dan bisa dikatakan potensi keuntungan itu bisa berlipat-lipat. Tetapi apapun tetap ada risiko. Secara teoritis iya, tapi secara praktisnya tetap kemungkinan ada risiko itu ada. Ya, disinilah kita pandai-pandai memilih bagaimana supaya memaksimalkan hasil, meminimalkan risiko. Kalau kita lihat seperti prinsip yang barusan Ibu sebutkan, jangankan manusia ya, kalau kami dalam ilmu biologi, pada hewan khususnya, pada saat dia mencari makan, dia juga mempunyai konsep memaksimalkan hasil, meminimalkan risiko. Tidak kita manusia aja yang mempunyai risiko. Hewan, segera dia keluar, banyak risikonya. Dia pergi mencari makan, entah itu risikonya angin, hujan, badai, atau risikonya ditangkap manusia, atau macam-macam risiko. Selalu begitu. Sehingga dia juga mempunyai strategi. Ya, misalnya pada contoh sederhana, misalnya pada lebah madu, ya, honeybees, dia aktif siang hari, malam di koloni, di sarangnya aja. Pada saat matahari muncul itu para pekerja akan mulai keluar sarang. Tidak semua pekerja. Diawali oleh scout bees, jadi atau lebah pemandu, akan mencari situasi pagi itu seperti apa, kemana arah makanan banyak, terdekat dari sarang, terbanyak, terenak. Baru kemudian dengan suatu dance beat, ya, suatu tarian, dia akan menyampaikan ke anggota koloni lain, kepada pekerja lain, bahwasanya sasaran makanan kita hari ini adalah ke arah ini. Begitu teraturnya, begitu hebatnya si koloni lebah madu untuk nyari makan. Penuh perhitungan, ya. Nah, itu contoh. Apalagi kita manusia, ya. Apalagi berbisnis. Kita kuliah pasti juga punya resiko kita. Kita jalan kaki ada risiko kita. Kita tidur pun sekali, tetap juga ada risiko. Jadi tentu kita harus mengkalkulasi risiko kita. Tidak mau kita risikonya berpanjang-panjang dan merugikan secara ekonomis. Kalau kita lihat jenis-jenis risiko dalam bisnis itu, terutama bagi kita pemula dalam berbisnis, kita harus mengenal berbagai macam risiko. Ada yang kita sebut dengan risiko murni, ada yang kita sebut risiko spekulatif. Apa itu risiko murni? Risiko murni adalah risiko yang muncul sebagai akibat dari sebuah situasi atau keputusan yang konsekuensinya adalah rugi. Apa aja bentuknya itu? Nah, yang sering muncul kita lihat risiko hilang, ya, aset yang dimiliki akibat pencuriankah, kebakarankah, dan sebagainya. Ya, atau risiko murni lainnya adalah kecelakaan kerja. Ya, dalam saat produksi terjadi kecelakaan kerja. Itu risiko, itu murni. Atau bisa juga kalau kita misal kita bikin makanan nih, tahu-tahu orang yang beli itu keracunan, ya, itu kita bisa dituntut secara hukum, ya, karena kelalaian kita. Itu juga risiko. Bisa juga risiko yang lain, masuklah force major, ya, gempa, banjir, angin topan. Kita di Bengkulu,
Kita baru-baru ini ya, kemarin daerah Masya Allah yang nggak pernah banjir-banjir, yang memang udah daerah banjir dia tetap banjir. Taruhlah kita sebut daerah rawa makmur. Itu dia udah jelas ya tinggal di tempat yang tidak bagus saluran airnya. Itu resikonya sangat tinggi, tidak sekali 2 kali, tahun ini 3 kali banjir yang cukup besar. Meskipun itu bencana alam, tetapi ada hubungannya juga dengan kelalaian manusia gitu. Nah, itu termasuk resiko murni. Nanti kita lihat resiko itu gimana orang mengelolanya. Sekarang cukup dari jenis ini. Kemudian ada resiko yang spekulatif. Artinya apa? Kita tahu bahwasanya kalau risiko spekulatif itu muncul akibat situasi berupa bisa keuntungan atau bisa kerugian. Nah, apa contohnya? Risiko perubahan harga. Nah, sekarang gonjang-ganjing, kita lagi heboh, mahasiswa demo dengan kenaikan BBM. Naiknya tidak main-main. Ya. Bagi orang yang spekulatif, sebetulnya bulan-bulan lalu kan udah ada hawa-hawanya naik itu. Bisa. Orang menumpuk, orang ini ya spekulan lah seperti itu ya. Ya, meskipun tidak bagus. Bisa kalau itu bisa menyebabkan adanya kenaikan BBM misalnya itu. Ada risiko perubahan harga. Memang ada risiko untung dan ada risiko rugi tentunya. Punya ya untung. Di sini lah terjadi ya bergantunglah harga input dan outputnya. Kalau harga inputnya naik, harga outputnya seperti apa. Juga risiko karena kredit. Umumnya banyak orang dalam berbisnis itu juga pinjam uang, menerima kredit ya. Nah, di sini juga kita akan mengalami risiko apabila misalnya terjadi pinjam meminjam uang, sehingga kalau kreditnya macet itu juga kita akan mengalami kerugian. Itu bentuk-bentuk risiko. Kalau kita lihat apa akibatnya, apa bentuk-bentuk risiko akibat dari risiko tersebut. Bentuk-bentuk kerugian akibat risiko itu macam-macam. Bisa langsung, bisa tidak langsung. Kalau langsung artinya langsung jumlah nominal yang harus ditanggung akibat dari risiko tersebut. Ya, misalnya ya ya seperti ya enggak boleh kena air begitu, atau terjadi korsleting listrik pada toko kita sehingga terjadi kebakaran, sehingga kita mengalami kerugian. Atau yang kedua bentuk kerugian tidak langsung. Di sini tentu akibat dampak dari tidak langsung. Misalnya kita berdagang, ya penjualan kita udah jalan, tetapi terjadi macet, orang tidak membayar. Barang kita, karena kadang-kadang bantu banyak gitu ya, nggak untungnya kerugian tak langsung lain bisa akibat tambahan objek setiap investasi ternyata hilang atau macet atau bodong ya, atau kerugian lainnya itu kita anggap pada kerugian tidak langsung akibat dari suatu resiko. Itu di sini perlu mengkalkulasi resiko
kita harus memprediksi berapa frekuensi kemungkinan terjadi risiko. Tadi kita katakan risiko yang murni itu hilang. Ya, kita punya toko, ya, kemungkinan hilang tuh ada. Ya, kita perhitungkan berapa kali kira-kira sebulan itu kemungkinan hilang, berapa potong barang. Kemudian kita tentukan juga dampak yang timbul dari risiko tersebut. Dan kita prediksi, kita kalkulasi berapa besar risiko yang kita tanggung tersebut. Ini sebagai contoh, di sini disebutkan, misalnya kita kemungkinan risiko 1 bulan itu ada 5 kali. Sekali hilang itu barangnya 1 kali itu 300.000. Kalau 5 kali risiko kita frekuensi, jadi jumlahnya 1.500.000 adalah kemungkinan prediksi kerugian kita. Itu kita prediksi. Tetapi tentu kita tidak sekedar memprediksi kemungkinan terjadi risiko, tetapi tentu kita juga dapat mengelola. Ya, tahu kita nih kemungkinan risiko yang kita hadapi. Bagaimana cara mengelolanya? Tentu di sini kita mengelola risiko, kita akan pilih berapa strategi, berapa besar kerugian, mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Ya, kita kalkulasi semua risiko yang muncul itu. Ya, jadi kita bikinlah risiko 1, risiko 2. Kalau bisa kita bikin urutan risiko tersebut. Mana yang paling potensi berisiko, mana yang paling tinggi, dan sampai kepada yang paling rendah. Nah, dari tabel yang kita mungkin risiko ini paling sering ini, paling banyak ini, paling rugi, ya, baru kita coba lakukan pengelolaan. Untuk pengelolaan pun tentu kita ambil skala prioritas. Risiko yang paling besar tentunya kita antisipasi. Dari setiap risiko tersebut, kita pilih bagaimana strategi pengelolaannya. Ya, apakah kita kontrol, apakah kita transfer, apakah kita biayai sendiri, atau kita hindari. Nanti kita lihat satu persatu. Risiko bisa saja kita kontrol. Ya, artinya kita berusaha supaya probability yang kita identifikasi menjadi lebih berkurang. Itu namanya kita mengontrol risiko, mengurangi dampak yang mungkin akan terjadi. Apa upaya yang kita lakukan? Ya, diantaranya kita mengontrol risiko, kita membuat ya suatu standar operasional prosedur atau SOP yang baik. Ya, melakukan pengontrolan terhadap kualitas produk kita, proses, mengontrol juga, melengkapi area produksi kita dengan alat-alat keselamatan kerja, ya, termasuk juga memberikan edukasi kepada semua karyawan tentang sadar adanya risiko ini. Jadi perlu kerjasama, perlu edukasi, ya, sehingga bersama-sama dapat mengantisipasi adanya risiko. Atau bisa transfer ke kita kepada pihak lain. Artinya apa? Kita melakukan usaha dengan memindahkan risiko yang kita akan hadapi kepada pihak lain. Contohnya,
Misal tadi salah satu resikonya itu resiko murni kebakaran. Kemungkinan itu sangat besar ya. Bangunan yang berdempet mungkin udah tua, instalasi listriknya juga udah tua. Apa yang kita pikirkan? Nah, kita perlu ikut toko kita itu perlu kita asuransikan sehingga kita berharap bisa memindahkan risiko yang kita harus jalan itu dengan memindahkan kepada asuransi. Atau orang ada juga sekarang ya, sekarang zamannya itu adalah outsourcing. Pegawainya itu ya 1 tahun ya percobaan, satu ganti lagi pegawai. Jadi sehingga ganti lagi, tidak dia membuat karir pegawainya menjadi tinggi. Ya, banyak kita lihat termasuk bank ya. Jadi dia mengoutsourcing, sebetulnya dia itu dalam rangka meminimalkan risiko, mengurangi biaya terhadap pegawai. Ya, sebenarnya nggak bagus seperti ini. Tetapi kita lihat seperti itu. Oh, uji coba dulu sekian. Kalau enggak, uji coba lagi. Jadi enggak ada karir. Dia menahan biaya tetap untuk pegawai tersebut. Atau mereka enggak mau juga, bisa risiko itu dengan cara bayar cash. Nggak bayar di belakang. Itu juga salah satu cara untuk meminimalkan terjadinya risiko. Atau risiko itu kita biayai sendiri. Artinya apa? Kita punya dana khusus yang bisa kita alokasikan apabila terjadi risiko. Apakah kita menyiapkan dana cadangan untuk risiko itu atau membuat dana cadangan? Tetapi kalau kita membuat dana cadangan, tentu akan membuat modal kerja kita juga meningkat. Kalau membiayai risiko tanpa cadangan, itu juga timbul lagi masalah baru. Modal kita juga berkurang. Ya, berkurang juga bisnis kita. Kalau kita dengan biaya sendiri, seharusnya modal itu bisa kita putarkan ke produk kita, ini harus kita alihkan untuk menutupi risiko. Semua pilihan, hidup itu adalah pilihan. Mana yang mau kita pilih? Atau kita pilih, kita hindari risiko tersebut. Secara sadar, kita menghindari kemungkinan menghadapi risiko. Ya, misal, ya, ada orang bisnis restoran. Ya, biasanya kalau di bisnis restoran tersebut, selain makanan yang utama, tetapi juga ada minuman. Tapi kalau kita lihat, justru dari minuman-minuman inilah yang nilai tambahnya berlipat ganda, keuntungannya jauh lebih besar. Sehingga kita dengan teknologi yang ada, dengan informasi cuaca, ya, kita bisa memprediksi. Oh, kita sering lihat minggu depan tuh kayaknya berawan, ini hujan. Nah, sehingga kalau kita berbisnis makanan dan minuman tersebut, kalau itu kemungkinan cuaca itu hujan badai, ya kita kurangi produksi kita. Jangan sampai kita rugi. Apalagi kita sebagai pemula. Kita baru starting bisnis. Kita udah bikin nih, misalnya mahasiswa pada saat wisuda, bikin macam-macam es. Ya. Taunya hujan. Ini kan resiko. Jadi bisa kita hindari, bisa kita atasi dengan cara sekarang alhamdulillah enak, kita tahu kemungkinan besok tuh cuaca itu seperti apa, ya, sehingga kita bisa mengelolanya dengan sebaik mungkin. Tentu selalu kita dalam hidup kita sebagai mahasiswa, sebagai siapapun kita, selalu kita akan menghadapi risiko. Makanya di setiap perusahaan memang ada suatu badan yang
mengelola risiko ini. Di UNIP itu pun juga sendiri ada. Jadi bisnis apapun selalu itu ada suatu badan yang mengurusi tentang risiko ini. Ya, kita tetap harus maju ke depan meskipun ada risiko. Kita udah mempunyai prediksi apa risiko yang akan muncul, bagaimana cara mengatasinya, berapa besar risiko tersebut, mana yang akan paling besar. Nah, itu harus dikelola dengan baik. Kita sebagai mahasiswa juga pasti ada risiko. Ya, meskipun ngambil hanya MKU sekian SKS, ya mungkin di otak kalian gampang lah Bu, cuman MKU doang. Ternyata di halangan ada aja halangannya kamu. Ya, misal gitu ya. Tidak jadi itu berhasil kamu bisa menyelesaikan MKU dengan sukses kalau bisa dengan IP 4. Ya, bisa terjadi. Makanya segala sesuatu itu diperhitungkan. Ya, segala satu dikelola dengan baik. Atau kita juga udah ini nih, udah cita-cita 3,5 tahun kita udah escape. Ya. Gimana nih kita bisa melangkah dengan sesuai rencana kita? Bisa dapat menjalani kuliah, praktikum, segala macamnya dengan baik. Kita juga harus sadar risiko atau tanda, tetapi kita minimal, kita antisipasi. Seandainya pun terjadi, kita juga harus siap dan siap mental. Apa yang harus kita perbuat? Ya, Ibu ingat ya, waktu itu pernah dekan kita, dekan FKIK ini melakukan suatu yudisium per tahun. Jadi setiap tahun itu nilai mahasiswa itu dimunculkan, dilihat berapa nilai-nilainya seperti itu. Sehingga ada yang anak-anak diberi catatan supaya ada yang sampai sampai DU karena tidak bisa memenuhi waktu dan SKS-nya harusnya sekian, dia udah sekian tahun tapi baru SKS sekian. Ada, mohon maaf, ada yang sampai di DU. Nah, itu resiko. Ya. Tetapi sebaiknya kita sebagai mahasiswa mempersiapkan, harus kuat, harus kerja keras untuk bisa demi keberhasilan kita tersebut. Ya, pokoknya gimana caranya, usaha kerja keras untuk bisa berhasil. Ya, minimalkanlah risiko tersebut. Kalaupun ada, harus mengulang, harus remet, ya harus semangat, harus tetap kerja keras, tidak harus patah semangat. Perjalanan itu masih panjang. Apalagi berbisnis, itu kita bermain dengan uang, pasti risiko itu akan terjadi. Jadi kita berpikir risiko itu tidak menjadi penghambat kita untuk maju. Kita tetap harus maju, ya. Tapi kita harus memperhitungkan, ya, supaya hasil kita baik. Kita harus mengidentifikasi apa sih kira-kira risiko yang muncul dalam bisnis kita. Ya. Berapa sering dia muncul? Mana yang paling dampak besar risiko tersebut? Apa cara langkah-langkah untuk mitigasi risiko tersebut? Itu. Jadi di sini diawali dengan ketidakpastian, tetapi sesuatu yang pasti terjadi. Ya, tidak bisa kita tidak bisa mengundurkan atau memajukannya. Nah, itu kira-kira untuk materi risiko. Kita lanjutkan dengan kepemimpinan.
Bisa dilihat screen Ibu? Bisa, Bu. Kita lanjutkan pemimpinan. Di sini kita akan menjelaskan apa sih pentingnya kepemimpinan tersebut. Ya, apa sih pemimpin itu? Sama nggak dengan manajer? Ada beberapa teori kepemimpinan yang akan kita pelajari. Ini adalah satu ilustrasi ya dari kisah-kisah orang yang terdahulu yang sukses dalam berbisnis dan bagaimana dia mengelola bisnis tersebut. Adalah ini lama sekali ya, tetapi ada dua kakak gitu ya, Dick dan Moore. Pada waktu itu dia membuka bisnis yang khusus bisa memesan makanan dari mobil. Itu meraih untung sangat besar. Itu karena ini apa menu andalan mereka? Itu yang praktis juga, hotdog, french fries, burger, sandwich atau macam-macam, salad atau Coca-Cola. Pada waktu itu sangat meledak sekali. Orang sampai antri ya. Kemudian dia sukses, kemudian dia melakukan inovasi. Malah dia menghapuskan pesanan dari mobil. Ya. Mengurangi daftar menu. Dia juga menjadi perhatian pada waktu di media massa pada saatnya. Namanya bisnis, ya. Satu orang sukses, orang lain pasti juga akan meniru ya di mana-mana. Sama di kita juga seperti itu. Kemudian akhirnya tentu juga ada batasnya ya. Artinya banyak pendatang baru ya yang menyainginya, dia usahanya mengalami kemunduran. Di sisi lain ada nih Rekrok ya, dua kakak beradik. Dia menulis sebuah konsep tertulis mengenai manual sistem MACD. Ya. Ya. Ini dia manual tersebut dibeli dan dia beralih yang mempunyai MACD tersebut dengan konsep franchise. Ya, 4 tahun dia berhasil membuka banyak cabang. Ya, boleh dikatakan tanpa modal sama sekali. Kenapa? Orang buka franchise baru ya franchisernya itu yang membayar. Ini yang dilakukan. Dan sampai sekarang pun McD berdiri tegak sukses, termasuk di Indonesia, termasuk di Bengkulu. Di Bengkulu termasuk baru, ya. Ibu masih ingat itu, orang cerita mungkin dah lama banget ya, di kita ya mungkin sekitar 2 tahun ya ada di Bengkulu gitu ya. Dan itu juga meledak juga sampai macet daerah Lebar. Ibu nggak tahu sekarang, jarang lewat situ, tapi tetap survive. Nah, begitulah yang namanya bisnis tersebut. Kenapa dia bisa dengan punya konsep franchise? Yang tadi tidak franchise ya, dia punya konsep dan mungkin termasuk yang pertama dan tersukses bahkan sampai sekarang, meskipun banyak franchise yang lain atau waralaba yang lain yang juga udah ada. Apa yang
mengakibatkan pertama yang punya pertama dan meletus stagnan atau bangkrut. Kemudian apa pula yang membuat rekor itu berhasil? Nah, itulah yang dikatakan kuncinya adalah adanya kepemimpinan. Di sini si Roeb dan Koch dengan suatu sistem, ya, dia membuat satu sistem, ya, ada pegawai, ada sernya, mana juga ada, resepnya sama, mereknya, packingnya sama, pokoknya sama lah semuanya gitu, ya. Itu konsep dari dia, orang lain ya tinggal ikut aja, ya. Dapat dilihat pada gambar berikut. Yang pertama tadi, meskipun dia bekerja keras, tapi dia hanya bermain, dia berdua aja berdeka. Dia tidak melibatkan orang lain. Tentu juga seberapapun kemampuan dia bekerja keras siang malam, ya suksesnya itu tidak bisa akan sampai 10. Ya. Meskipun dia udah bekerja 2 kali lipat, tidak akan sanggup dia mencapai skor sukses itu sampai 10. Ya, dia hanya bisa mendapatkan skor setengah. Tetapi orang yang bekerja dengan penuh dedikasi, dengan dengan melakukan kepemimpinan, ada job description, jelas semua pembagiannya, keuntungannya, ya. Dia mau sistemnya yang dia jual, ya. Akibatnya dia dengan mendedikasikan tugas kepada banyak orang, ya, nilai leadership itu sangat meningkat. Kalaulah tadi dia cuma bekerja mandiri atau 2 orang, itu kesuksesan leadership hanya sampai 1, meskipun keefektifan dedikasi sampai. Tetapi kalau orang bekerja dengan leadership, ya, memberikan delegasi, penugasan kepada stafnya, leadership skornya itu akan meningkat menjadi skor 7 dari 1 tadi. Artinya ada 6 kali percepatan penambahan. Akibatnya apa? Efektivitasnya tidak hanya 7, kalikanlah dengan 8. Berarti dia bisa melonjak sampai 600%. Ini sebuah konsep. Tidak bisa one man show. Oh, Kak, aku bisa kok. Nggak bisa. Itulah namanya teamwork. Bisa membagi tugas, ya, bagi kerja, ya, bagi juga tentu keuntungan. Nah, sehingga ini yang terjadi. Mereka bisa mencapai kesuksesan itu dengan suatu konsep kepemimpinan. Sebenarnya ada banyak ya teori kepemimpinan tersebut. Ya, ada yang teori kepemimpinan fokus pada pemimpinnya. Ya.
mohon maaf, belakang dulu. Oke, kita lanjutkan. Ya, berbicara mengenai leadership ini. Secara umum ya, kalau kita lihat perusahaan-perusahaan, ada kita masih mengenal perusahaan itu bersifat kepemilikannya itu keluarga. Sukses? Sukses. Berapa generasi? Ya mungkin 1 sampai 2 generasi. Ya, bisa dia menguasai. Tetapi perusahaan yang dikelola dengan profesional, ya, yang mana CEO-nya dibatasi waktunya tidak seumur hidup seperti perusahaan keluarga, mungkin dibatasi 3-4 tahun, 1 periode, kemudian dipilih lagi dengan tentu dengan pemilihan yang fair. Ya. Ini juga dapat memperbaiki suatu perusahaan. Kalau CEO-nya bagus, kuat, perusahaannya juga akan kuat. Tapi kalau hasil evaluasi terdapat kelemahan, perusahaan bisa menggantikan, mencari pengganti dari CEO. Dari sinilah kita dapat melihat bahwasanya apakah dia sebagai manajer atau dia sebagai pemimpin. Meskipun kadang-kadang orang anggap sama. Ya. Kalau dia manajer, dia hanya menduduki jabatannya karena ditunjuk. Dia manajer. Tentu dia mempunyai batasan untuk mengelola bisnis tersebut. Tetapi kalau dia pemimpin, dia ditunjuk tetapi juga muncul dari kelompok itu sendiri. Sebagai pemimpin, dia dapat mempengaruhi banyak orang. Ya. Dia mampu melakukan tindakan-tindakan yang melebihi dari sebagai seorang manajer. Dia mampu dan dia diberi kapasitas untuk itu. Jadi gimana? Apakah haruskah semua manajer menjadi pemimpin? Atau haruskah semua pemimpin itu manajer? Sebetulnya kalau kita lihat, boleh kita katakan, idealnya seorang manajer itu harus seorang pemimpin. Tapi kenyataannya tidak semua pemimpin yang otomatis mempunyai kemampuan dalam manajerial. Jadi kalau boleh kita sebutkan, yang namanya pemimpin itu orang yang mampu mempengaruhi orang lain sekaligus memiliki wewenang sebagai manajerial. Jadi akan lebih klop. Tidak hanya manajerial, tetapi juga bisa mempengaruhi orang. Jadi tidak hanya karena ditugaskan, oh ini job presiden. Enggak, harusnya juga bisa mempengaruhi untuk menuju lebih baik tentunya. To lead atau memimpin itu sama dengan mempengaruhi ya, to influence. Jadi di sini kepemimpinan itulah kemampuan kita untuk mempengaruhi kelompok kerja kita, staf kita kah, karyawan kita kah, atau stakeholder kita. Tentu untuk visi tujuan dari perusahaan kita. Hanya dilihat dari bentuk kepemimpinan yang hebat itu, maka orang mengatakan kepemimpinan itu mempunyai beberapa teori. Dan karena dia memimpin itu berintegrasi dengan anggota kelompok lainnya, maka kita melihat ada beberapa karakter yang terkait dengan kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, dorongan. Di sini harusnya seorang pemimpin adalah orang yang memiliki dorongan yang tinggi
untuk bekerja dan mencapai prestasi. Mempunyai ambisi yang positif tentunya ya. Mempunyai energi yang berlimpah. Bekerja keras. Menunjukkan inisiatif. Itu adalah yang disebut dengan dorongan. Atau bisa juga dia mempunyai kehendak untuk memimpin. Orang pemimpin itu mempunyai karakter untuk bisa mempengaruhi orang lain. Bisa bekerja dengan penuh tanggung jawab. Meskipun berat, tetapi dia sanggup mengemban meskipun ada risiko. Inilah yang namanya pemimpin. Tidak hanya mulus-mulus aja, tidak standar pekerjaan, tidak rutinitas aja, tapi dia bisa mengemban tanggung jawab meskipun pekerjaannya penuh dengan risiko. Seorang pemimpin tersebut ada dorongan untuk harus jujur, harus integritas tinggi. Ya, ini sangat penting sekali ya. Seorang pemimpin harus membangun hubungan saling percaya. Ya. Mempunyai kekonsistenan ya. Apa yang dikatakannya itu yang dilakukannya. Pemimpin juga harus mempunyai dorongan dasar percaya diri. Dia tidak ragu dalam bertindak. Dia juga bisa meyakinkan pengikutnya akan kebenaran dari konsepnya. Tentu pemimpin juga harus cerdas. Ya, namanya pemimpin. Dia yang akan punya pengetahuan bagaimana mengumpulkan data, menganalisisnya, mengkalkulasinya, menafsirkan. Ya, bisa mengetahui visi perusahaan, apa kemudian risiko, gimana cara mencari solusi, dan bagaimana mengambil keputusan yang tepat di saat yang tepat. Itu seorang pemimpin itu skill-nya sangat kuat di bidang yang dipimpin. Dia dapat mempunyai tingkat pengetahuan yang tinggi tentang banyak hal. Ini banyak tahu, banyak ilmunya, pinter lah ya. Mulai dari perusahaan dia tahu, bagaimana industri, teknisnya dia tahu, kerjasama dia tahu, dia bisa membuat keputusan. Itulah yang dinamakan semua pemimpin yang pengetahuannya banyak. Nah, ini adalah teori-teori kepemimpinan. Ini bisa keinginan untuk memimpin, kejujuran, integritas, semua yang baik-baiklah itu yang dikatakan untuk pemimpin. Ada beberapa teori untuk kepemimpinan ini. Ada yang katakan gaya demokratis, ada gaya autokratis, ada yang dikatakan gaya laissez-faire. Nah, demokratis itu seperti apa? Kalau gaya demokratis, seorang pemimpin itu melibatkan bawahan, mendelegasikan wewenang, dan mendorong partisipasi. Sehingga orang bawahnya juga mau belajar, berani untuk menyampaikan ide, berani untuk berbuat baik untuk perusahaannya. Loyalitasnya juga akan tinggi. Itu dikatakan gaya demokratis. Kemudian ada lagi yang gaya autokratis. Kalau kita lihat gaya autokratis itu namanya otoritas, dikte, metode kerja, membatasi partisipasi. Berbeda sekali antara demokratis dan gaya autokratis. Apa ada yang seperti itu? Ya ada, tentu ada maksudnya juga. Ya, sukses ya sukses, tentu ada maksudnya tertentu. Atau gaya laissez ini. Dia memberikan kebebasan pada kelompok untuk membuat keputusan. Tentu ini juga berisiko kalau hal ini dilakukan. Tetapi apapun ini namanya teori. Ya, di awal inilah yang dilakukan orang.
Gimana dengan kepemimpinan model terkini? Kalau kepemimpinan model terkini, biasanya adalah kepemimpinan yang transformasional dan transisional. Maksudnya apa? Pemimpin transformasional itu biasanya pemimpin yang memberi inspirasi untuk bertindak melebihi kepentingan pribadi demi organisasi. Sedangkan pemimpin yang transisional itu pemimpin yang membimbing atau memotivasi pengikutnya menuju saran ditetapkan dengan memperjelas atau pesan tugas. Ya, transisional aja. Ini harus dikerjakan, ya udah itu aja. Tapi kalau transformasi itu dia boleh, dia anak buahnya juga bisa bekerja melebihi dari kepentingan yang dia punya. Tapi itu tentu demi kebaikan. Atau ada juga yang peningkatan pemimpinan karismatik dan visioner. Pemimpin yang karismatik itu pemimpin yang antusias, percaya diri. Kepribadian dan tindakannya itu mempengaruhi orang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Ya, karismatis. Kita kenal ya berapa pemimpin yang karismatis itu. Ada juga pemimpin yang visioner. Pemimpin yang melampaui karisma karena kemampuannya menciptakan visi yang realistis, layak dipercaya dan menarik mengenai masa depan. Dia berpikir jauh ke depan. Itu yang namanya visioner. Nah, gimana dengan pemimpinan model terkini? Nah, tentu di sini ada beberapa pendekatan-pendekatan untuk kepemimpinan suku. Namanya pemimpin itu dia pemimpin, dia adalah penghubung dengan pihak luar. Ya, harus bagus, bisa berkomunikasi dengan baik. Ya, bisa menepati janji, bisa menepati waktu. Ya, bisa bekerja sama, melaksanakannya, memutuskan, itu namanya pemimpin. Pemimpin juga itu adalah penyelesai masalah, bukan pembuat masalah. Ya, apapun masalah itu dia dengan kepala dingin, dengan tenang, dengan ilmu yang dipunyainya, dia bisa bekerja dengan baik, dengan tenang. Namanya pemimpin, ya, dituakan dari yang lain, meskipun umurnya tidak selalu tua, tetapi dia pemimpin. Apalagi kalau tipe pemimpin karismatik tersebut, ya kelihatan dari cara itu kelihatan. Pemimpin itu juga adalah manajer konflik. Gimana dia bisa mengatasi masalah? Namanya perusahaan, apalagi kalau perusahaan besar. Ya. Itu akan terjadi dalam hidup bermasalah. Pemimpin itu juga adalah tim pembina. Menyelesaikan semua masalah yang ada di perusahaan itu. Bagaimana dia mengatasi masalah, ya. Apakah itu banyak cara yang dilakukan. Apakah setiap tahun ya sebuah perusahaan melakukan family gathering. Pemimpin itu tidak hanya tahu seperti di kantor. Kalau udah di luar tentu santai, tentu bisa bercengkerama, tentu bisa mendekati para pegawainya yang mungkin jauh jaraknya dengan dia. Tahu apa kesulitan orang di lapangan. Dan pegawai pun dengan senang hati berkomunikasi, menyampaikan permasalahan-permasalahan dengan cara yang santai. Ya. Nah, kalau bisa seorang pemimpin itu memikirkan bagaimana semua pegawainya itu asuransi kesehatan, sehingga tenang pegawainya. Ada anaknya sakit, dah ada klinik. Kita lihat banyak sekarang ya dokter-dokter muda yang kerja di klinik-klinik perusahaan seperti itu. Nah, itu caranya pendekatan-pendekatan juga
Gimana orang mau kerja pagi sampai sore kalau anak istri di rumah sakit? Dengan ada pendekatan gitu, orang nyaman. Bekerja pun orang ada yang sakit juga udah ada yang menangani. Atau mereka berikan beasiswa kepada murid-murid. Mereka berikan apa namanya tuh buku-buku gratis, ya. Kalau lebih hebat lagi ada sekolah di sekitar perusahaan. Atau paling tidak kalau di Bengkulu Ibu lihat ada mobil antar jemput untuk anak-anak perusahaan. Nah, jadi ini juga membuat nyamannya orang bekerja, ya. Itu kuncinya, kesehatan, pendidikan itu kuncinya. Ya. Tentu di sini ini membuat siapapun bekerja jadi nyaman, tenang. Apalagi kalau anaknya diberi beasiswa, ya senang. Nah, paling tidak, nah kalau ada perusahaan-perusahaan tertentu yang harus di dalam, ya harus istilahnya jauh dengan kota, itu mereka apa namanya banyak ya perusahaan-perusahaan sawit, banyaklah perusahaan-perusahaan tambang itu di luar jauh gitu. Mereka mungkin 3 minggu kerja, 1 minggu libur misalnya, atau ada periode tertentu lah seperti itu, berapa bulan gitu. Karena apa? Jauh. Sehingga kadang-kadang orang tidak bawa keluarganya pada saat bekerja, saking terisolasi. Tapi kalau yang memungkinkan, mungkin bisa diantar jemput dengan mobil perusahaan, itu juga solusinya. Ya. Jadi orang bekerja itu jadi nyaman dengan adanya kerjasama antara pimpinan dan pemimpin. Ya, kita bayangkan kalau perusahaan itu besar, jumlah pegawainya banyak, kalau tidak akan ada arti hebatnya pemimpin perusahaan tersebut kalau semua anak buahnya tidak mau bekerja. Tidak bisa kita haja yang hebat, harus juga sama-sama hebat, harus juga memperhatikan pegawai kita. Inilah salah satu caranya, pendekatan emosional yang harus dilakukan sehingga orang nyaman dan apa ya orang tetap menghargai, tetapi orang dengan senang ada keputusan, ada solusi seperti itu ya bersama-sama, terutama yang berkaitan dengan keluarga. Karena mau nggak mau seorang kepala keluarga ya tentu pengennya apa yang diperlukan cukup tentunya ya. Arti kata bisa tenang bekerja. Itu di sini banyak sekali ya berlaku bina efektif itu. Menghargai keragaman para pekerja. Ya. Kalau perlu merayakan keberhasilan para pekerja, ya sekarang kan seperti itu caranya. Walaupun tidak dalam bentuk apapun caranya. Salam terima kasih atau banner sedemikian rupa apresiasi, nah, itu sangat dipentingkan. Kemudian juga mendorong kreativitas antara para pekerja. Ini membuat semangat karena semua pekerja pasti punya skill yang berbeda-beda dan pasti punya kemampuan untuk itu. Apalagi kalau diasah, apalagi kalau diapresiasi ya. Dan tentu juga membuat orang lebih kreatif lagi. Kemudian juga mempertahankan selera humor. Kadang-kadang kalau pemimpin kan karena saking tegangnya itu ya mungkin kurang senyum misalnya gitu. Mungkin tidak tidak negur kalau itu bawahan atau tukang apalah misalnya gitu ya. Ini juga harus dipelajari bagaimana selera humor. Jadi bisa bersama-sama. Memang harus visioner, menatap masa depan itu dengan sebaik-baik mungkin. Ini tentu menjadi contoh juga buat kita karena insya Allah kalian inilah pemimpin masa depan, ya. Ya, mungkin belum kebayang sekarang, ya. Direktur rumah sakit anu, ya, mempunyai klinik anu. Ya, insya Allah suatu waktu. Nah, inilah gunanya kita belajar juga di kewirausahaan itu juga mempelajari kepemimpinan. Nah, tentu diawali juga dengan kalian dari sekarang. Jangankan dari sekarang, dari sekolah kita TK pasti udah belajar menjadi pemimpin.
Meskipun itu ketua kelas kah, macam-macam ya pemimpin itu, ketua kelas. Kalau bisa selama kita kuliah, udah pastilah entah itu ketua kelompok, diskusi DK1, DK2, itu juga udah pemimpin, udah melakukan bagaimana mengelola supaya lancar semua diskusi, ya, atau di hima atau di persatuan daerah asal manapun, itu adalah soft skill yang tidak diajarkan di mata kuliah apapun, ya. Itu menjadi penguat kita untuk bekerja nantinya, ya. Apa namanya, dan banyak bisa kalian lakukan mulai dari sekarang, baik itu di reguler di kampus, di kuliah, atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Ya, katakan mungkin di antara kalian mungkin pernah jadi ketua OSIS, ketua apa, itu nggak apa-apa, itu pengalaman. Karena dalam dunia kerja, pengalaman kita inilah yang ditanya. Nah, Ibu punya pengalaman, ada mahasiswa kami, sebetulnya kalau dari segi IP ada temannya lebih bagus. Nah, pada saat tes pertama lulus, tes wawancara, apa yang ditanya oleh pemilik perusahaan? Coba kamu ceritakan, selama kamu mahasiswa, apa istilahnya itu ya? Kamu pernah jadi mimpin apa aja? Dan apa permasalahan yang terjadi saat itu yang kamu bisa mencari solusi? Sederhana aja ditanyanya, karena kan kita belum kerja ya, ditanya seperti itu. Nah, mahasiswa tadi, bukan mahasiswa, udah alumni tadi, meskipun IP kawannya mungkin ada yang lebih tinggi dari dia, tapi dia punya kelebihan. Dia pernah menjadi ketua dalam suatu kegiatan. Kalau kami namanya kuliah lapangan bersama ya, di tiap tahun itu ada kuliah lapangan bersama. Bagaimana memanage semua mahasiswa, semua angkatan untuk melakukan kegiatan di lapangan. Kita biasanya camping, ya, banyak divisi-divisi yang di bawahinya. Apa masalah yang di lapangan? Bagaimana dia bisa berkoordinasi dengan sub-sub koordinator di bawahnya itu sehingga lancar. Akhir kata, kalau menurut dia itulah salah satu dia menjelaskan apa yang pernah dilakukannya sebagai pemimpin tersebut dan apa permasalahan yang timbul dan bagaimana pemecahan masalahnya, itu yang ditanya rupanya, ya. Dan akhirnya memang lulus anak itu bekerja. Nah, itu ilustrasi aja Ibu katakan ya. Sehingga kalau kita lihat itulah pentingnya kepemimpinan itu. Kepemimpinan itu satu saat kita dipimpin, satu saat kita memimpin. Tapi paling tidak kita punya pengalaman untuk memimpin. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ayo. Bagaimana kalau misalnya di dalam kelompok kita ada pemimpin yang menurut kita kurang bagus dalam mengajar dan pokoknya kurang bagus dalam memimpin, dan bagaimana kita mengatasi itu? Oke, terima kasih. Nah, ini ditanyakan oleh teman kamu. Artinya sebab Ibu sambil cari slide-nya. Dia memimpin menurut kamu atau menurut tim kamu semuanya yang nggak bagus? Menurut tim, Bu. Nah, ini pengalaman kamu ya. Apa yang kita lakukan? Ya, kita sebagai anak buah merasa itu kepemimpinannya ya istilahnya nggak cocok lah dengan anggota semua gitu. Apa yang harus kita lakukan?
Nah, sebelum Ibu jawab, Ibu lempar dulu ke para mahasiswa. Mungkin begitu ya. Tapi dia menurut kita anggota kelompok nih kok kayaknya nggak cocok dengan kita cara dia memimpin. Gitu ya kira-kira pertanyaannya ya. Iya, Bu. Nah, pikirkan masing-masing kamu. Atau siapa yang pertama ingin memberikan sharing pendapat. Izin Bu, Aji boleh memberikan pendapat. Nah, silakan Aji, dengarkan ya. Nah, kalau menurut Aji, ketika kita merasa pemimpin yang ada memimpin kita itu belum sesuai dengan apa yang seharusnya, kita itu harus mengingatkannya. Tapi mengingatkannya itu jangan di tengah-tengah keramaian. Misalnya setelah kegiatannya mungkin baru diingatkan di belakang. Jadi tidak membuat pemimpin itu malu dan bisa mengingatkannya juga. Mungkin itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Aji. Ya. Nah, oke. Ya, diingatkan tapi jangan di depan sama-sama. Secara dari hati ke hati kita sampaikan begitu kan. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Isma izin berpendapat, Bu. Ya, silakan Isma. Kalau pemimpin yang cara memimpinnya kurang baik, maka harus didiskusikan bersama anggota tim yang lain. Sehingga pemimpinnya itu tahu letak yang salah dari dia itu apa, sehingga dia bisa mengintrospeksi dirinya untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Kalau tadi Aji mengatakan tertutup, kalau Isma terbuka aja. Langsung aja kita floorkan nih, gini. Ya. Begitu kira-kira kan? Yang Aji mengatakan kita panggil dulu deh. Kalau Isma enggak, udahlah kita floorkan aja. Tentu semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Pendekatan mana yang lebih tepat kita lakukan? Kita ini seumur apa bagaimana? Banyak hal-hal yang kita perhatikan. Kalau kita satu grup kan, terus juga urgen banget enggak? Ya, artinya penting banget enggak ini kesalahan itu, bukan kesalahan ya, kelemahan itu fatal enggak? Silakan kita mengambil. Tentu juga dalam rangka perbaikan. Sekarang kita jadi pemimpin, besok kita yang dipimpin. Sama-sama kan? Tidak, itu tanda kutip nggak ada yang seumur hidup. Nah, karena itu tadi otoritas akan muncul. Nah, begitu juga di kita, apalagi kalau kita istilahnya mahasiswa, ya. Ibu tidak memberikan mana yang lebih baik, karena tentu kamu yang bisa lebih tepat, mana yang lebih tepat, situasinya seperti apa, kasusnya apa. Inilah kita belajar bersama-sama. Tidak ada satupun cara yang top chair, tapi ada pendekatan. Apalagi kalau sesama kita. Jadi begitu. Tidak pula kita, nggak usahlah kamu ini gini-gini. Ya, mungkin ada cara. Inilah yang kita pelajari. Inilah yang kita perbaiki. Inilah yang kita lakukan dari hari ke hari. Memang harus saling asih, saling asuh kita. Apalagi kalau kita seumuran. Tapi saat jadi pemimpin, mempunyai sikap terbuka, siap diberikan masukan oleh teman-teman. Itu kalau kita sesama besar. Tapi beda kalau di perusahaan, akan beda sekali. Ya, apalagi kalau itu biasanya kan ada evaluasi kinerja. Nah, itu bisa di situ secara rapat kerja disampaikan. Ya, dan kita juga harus sadar, bahwasanya kalau itu parah betul, ya kita harus sadar, mungkin kita sampai mundur, ya lebih baik seperti itu. Kalau memang itu memang fatal, gitu. Tapi kalau itu masih bisa diperbaiki sambil jalan, itu nggak apa-apa. Jadi bergantung kepada masalahnya apa, dengan siapa kita bersama-sama, yang dipimpinnya itu siapa, apakah sama besar atau bagaimana? Atau ada masukan yang lain dari adik-adik mahasiswa? Ya, jadi sebetulnya ini proses,
Tidak ada jawaban tuh harus ini, nggak bisa. Ya, tentu ada pendekatan-pendekatan yang kita lakukan. Apalagi sesama besar. Dan apalagi kita mau bertemu juga terus. Ya, sama-sama belajar. Yang pemimpin belajar, yang anggota juga belajar. Sekali jadi pemimpin, besok jadi anggota. Sekali jadi anggota, besok pemimpin. Jadi sama-sama. Inilah proses ini yang sedang kalian bangun. Ini juga sebetulnya salah satu pesan dari mata kuliah MKU secara umum. Pembentukan karakter mahasiswa tersebut. Bagaimana dia bisa bekerja dalam teamwork. Ya. Bagaimana kira-kira yang bertanya? Ya. Kita yang bertanya. Terima kasih. Ya, kita, tetapi ini proses kita. Nggak ada jawaban harus begini, nggak bisa. Karena kan kita masalahnya juga nggak tahu juga gitu. Tapi artinya dengan kompromi bersama-sama. Kita diskusikan dengan cara yang baik. Apalagi kalau teman kita. Ya. Suatu hati kita mungkin yang juga salah. Ya. Jadi saling bersama-sama untuk menuju kebaikan. Ini kan perlu proses belajar dari hari ke hari. Insya Allah nanti keren kalau kamu udah punya perusahaan, direktur suatu rumah sakit. Mudah-mudahan terlihat juga sama ibu nih, kalian nih hebat nanti itu. Tentu juga akan lebih luas lagi konteksnya, ya kan? Jadi itu menyesuaikan dengan waktu, dengan pekerjaan, dengan situasi sangat banyak. Jadi dari sekarang ini mulai kita melatih diri kita untuk bisa selalu bekerja sama. Mau jadi pemimpin sama saja. Ya, artinya belajar gitu ya. Oke. Kemarin ada nanya ke Ibu, Bu, ujiannya kita sampai bab berapa sih? Tapi sepertinya Ibu ada yang ketinggalan deh. Kayaknya ini belum Ibu sebutkan. Tadi langsung ke bab 5. Bisa lihat screen Ibu? Bisa, Bu. Baik, Bu. Jadi dalam konteks pertama ini lebih banyak kita bercerita mengenai karakter entrepreneur ya. Nah, di sini itu bab 4 itu berorientasi pada tindakan. Kita akan melihat karakter-karakter yang perlu kita kembangkan sebagai calon entrepreneur ya. Untuk kita tahu namanya seorang pengusaha. Ya sebetulnya nggak pengusaha, sebagai mahasiswa Ibu kira juga seperti itu ya. Kita harus mampu mengambil keputusan dalam waktu yang tepat dan cara yang tepat pada saat yang tepat. Ya. Kita mempunyai konsep seperti ini. Ya. Ada perencanaan, ada pekerjaan, cek and recheck, baru kita aplikasikan. Ya, namanya jadi sorry Ibu, udah di sini adalah kita akan mempelajari karakter-karakter seorang entrepreneur ya. Bagaimana ciri dari seorang pengusaha yang selalu berorientasi pada tindakan, pada action. Tidak hanya sekedar mimpi, tidak hanya sekedar berkata-kata, tidak hanya sekedar berpikir atau berwacana. Ya. Kita tahu bahwasanya seorang pengusaha selalu berhadapan dengan ketidakpastian, selalu berhadapan dengan keterbatasan, selalu berhadapan dengan banyak masalah. Apakah cukup dia hanya solusinya dengan berkata-kata tanpa bertindak? Tentu tidak bisa. Selalu seorang pengusaha atau seorang mahasiswa atau seorang apapun mempunyai konsep perencanaan ya, atau plan, do,
cek, dan baru action. Itu secara umum. Ya, selalu begitu. Manajemennya seperti itu. Direncanakan, dikerjakan, cek and dicek, baru kemudian diimplementasikan. Tidak hanya istilahnya no action talk only, hanya konflik aja, hanya gosip aja. Atau hanya no action dream only. Ya. Ya. Atau hanya teori doang. Namanya berbisnis itu adalah banyak ke action, tapi penuh perencanaan. Ya. Setelah udah kita rencanakan, gimana kita mengeksekusinya di waktu yang tepat. Ya. Kemudian jangan lupa kita melakukan cek dan dicek. Oh, ada kelemahannya seperti ini. Oh, ini ada masukan. Oh, ini kurang enak. Oh, ini kurang besar. Oh, ini kemahalan. Nah, gimana lagi kita perbaikan baru kita implementasi. Selalu seperti itu. Tidak sekali, berulang-ulang kita cek dan dicek lagi. Jadi kita dalam bekerja sebagai seorang entrepreneur, kita harus efektif. Ada beberapa habit ya, beberapa kebiasaan manusia yang efektif itu harus dilandasi oleh sikap-sikap yang adil, yang mengedepan persamaan, punya integritas yang tinggi, jujur, bermartabat, melayani, sabar, pokoknya sifat-sifat yang baik, tekun, peduli, berpikir positif. Nah, memang apa nilai-nilai itu sangat penting membuat kita lebih percaya diri, lebih mudah dalam bekerja. Orang yang tidak memiliki integritas, kurang adil, tidak jujur, ya juga akan ada negatifnya. Dia akan tidak stabil emosinya. Kalau dia punya usaha, sulit menjadi lebih besar. Ya. Di sini tentu karakter yang harus kita miliki dibentuk oleh kebiasaan atau habit kita. Inilah sebagai seorang pemula dalam berusaha. Kebiasaan yang baik, yang positif itu harus kita bangun, harus kita tanamkan, harus kita produktif. Secara spesifik, maaf sebentar ya. Sorry, mohon maaf. Ada keperluan sebentar. Jadi kalau kita lihat kebiasaan-kebiasaan itu, ini yang harus kita kembangkan. Kebiasaan-kebiasaan yang bisa bersifat produktif. Yang pertama itu proaktif. Apa namanya proaktif ya? Kemarin udah pernah juga kita ngomong ya, mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu atau berwacana. Ya. Ini kita gimana ngambil tindakan sebelum sebuah kejadian tindak ekonomi. Jadi tentu di sini perlu dilatih, intuisi kita dilatih ya, nggak akan bisa ujuk-ujuk itu terjadi. Kita proaktif kalau kita tidak tidak memupuknya, tidak respon terhadap lingkungan kita, nggak akan bisa.
cuek aja kita. Ibu kira kamu paham ya. Nah, di sini ada suatu buku ya, bestseller ya, Who Moved My Cheese. Ini ada cerita si Nina, si Sniff dan Scurry dan Hem dan Haw, si kurcaci ini. Seorang Sniff dan Scurry ini dia sangat mengandalkan intuisi. Dia bergerak cepat, memperhatikan setiap sinyal yang ada di lingkungannya, perubahannya. Dia tidak terbelenggu ke zona nyaman. Misalnya seperti ini. Oke. Misalnya secara rutinitas ada makanan di satu tempat yang selalu ada di situ. Jadi Sniff dan Scurry ngambil, si Hem dan Haw juga ngambil. Ini cerita makanan itu bisa konotasinya pekerjaan, job lah ya, seperti itu ya. Nah, tapi kita contohkan dengan makanan nih. Dia setiap hari rutin, taruhlah di suatu stasiun, ada roti tiap pagi dia ngambil di situ. Suatu waktu rotinya nggak ada. Rotinya nggak ada. Apa yang dilakukan oleh Sniff dan Scurry? Dia mengandalkan intuisinya. Dia melihat nggak ada, ya udah. Dia berpindah ke tempat lain, mencari makanan ke tempat lain, ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh si kurcaci, Hem dan Haw? Dia nggak mau. Loh, kemarin aku setiap hari ada di situ kok makanannya, kok sekarang nggak ada? Dia protes, dia marah-marah gitu. Sementara dia tetap lapar aja. Si Sniff dan Scurry udah pergi ke pojok sana, pergi ke tempat lain, dia tetap kenyang aja. Sehingga di sini orang yang cepat memperhatikan perubahan kecil pada lingkungannya, ya itu akan cepat beralih dibandingkan orang hanya menyalahkan kondisi keadaan tersebut. Nah, ini juga suatu cerita yang bagus sekali. Bagaimana dia tidak terbelenggu dengan zona nyaman. Oh, makan udah. Si ibu katakan makanan itu pekerjaan ya. Sehingga si Sniff dan Scurry udah dapat makanan yang lain, si Hem dan tetap lapar. Nah, itulah contohnya. Jadi di sini itu memperlihatkan bagaimana kita proaktif terhadap suatu kondisi. Ya. Kita harus membaca kondisi di lapangan seperti apa. Oh, ini sekarang orang krismon. Ini kemungkinan kita di PHK. Apa yang bisa kita lakukan? Ini sudah cepat bertindak, tidak hanya menunggu dipecat, nunggu di PHK, nunggu dapat pesangon. Kadang-kadang masalahnya perusahaannya juga karena nggak punya uang, itulah makanya lama keluar pesangon. Kalau orang yang cerdik, udah dia sambil menunggu itu sambil berusaha yang lain. Itu kira-kira ya dari proaktif ini. Jadi itu proaktif itu harus sekali. Dan tentu kita harus biasakan, tidak akan ujuk-ujuk. Nah, nanti juga kita akan melihat bahwasanya dalam bekerja, kebiasaannya itu kita juga harus mempunyai tujuan. Tapi tentu tujuan yang benar. Ya. Kita tentu mempunyai visi tersendiri, punya misi. Apa sih tujuannya? Apa langkah-langkah yang kita lakukan? Nah, di sini kita tentu mempunyai serangkaian tindakan yang harus kita pikirkan dan harus kita hadapi dan harus kita carikan juga solusinya. Ya. Di tahap-tahapannya seperti ini ya, tidak hanya kita berharap hanya anugerah ya, tetapi juga kita bisa berharap itu lebih kepada dapat memperbaiki hidup kita. Begitu juga habit yang selanjutnya penginderaan manusia. Kita tahu ya, masih kecil kita mempunyai stimulus terhadap panas, dingin ya. Bayi aja punya stimulus terhadap mana kalau ada ibu kita ya seperti
apa ya, misalnya ya pasti akan senang didekap oleh ibu kalau anak bayi tersebut ya. Mungkin sama seperti saat dia di dalam rahim ibunya. Ya, kita lihat di sini panca indera itu cukup untuk menangkap realita kehidupan kita. Artinya apa? Kita sambung dengan kewirausahaan ini. Kita tersebut harus tangguh, harus berorientasi pada tindakan. Walaupun kita mempunyai salah satu indera kita yang kurang sempurna, kita juga tidak sempurna. Bayi itu tentu juga apa ya, punya respon terhadap lingkungan. Dia belajar dari orang tuanya, melihat, ya, mendengar gitu ya. Dia menafsirkan ya dengan sentuhan ibunya. Ya, dia dapat merasakan kasih sayang ibunya. Kita merasakan kadang-kadang itu ya, kita memegang jari-jari kakinya ya. Dia melakukan gerakan-gerakan. Walaupun kalau bayi itu belum bisa melihat, menangkap warna apalah secara sempurna, tapi dia akan melihat perubahan bentuk tersebut. Ini bisa, ini juga perlu dilatih ya untuk mendapatkan konsep ya dari bayi mulai besar, bisa duduk, bisa berdiri, bisa tegak. Oh, itu udah senang orang tuanya ya. Nah, di sini kita lihat ada simbol-simbol yang bisa kita pelajari. Mulai dari jatuh, bangun lagi, itu selanjutnya. Inilah pentingnya kita dengan mengembangkan indera yang kita punya, itu juga menjadi satu modal dasar untuk meningkatkan usaha yang kita lakukan. Oh iya, terima kasih mengingatkan udah habis waktunya. Tapi mohon maaf juga kalau di jam Ibu, maaf belum. Karena apa? Kita masuk jam 10 tadi. Tetapi dengan senang hati juga, Ibu, enggak apa-apa, nanti kalian tinggal bisa baca aja ya, karena memang tidak sulit-sulit juga. Apa ya, tak dulu. Oke, sebetulnya belum, Ibu punya jam juga. Kenapa? Tapi kalau mahasiswa menganggap udah habis, Ibu lebih dulu lah habis. Ya, terima kasih, Izul udah mengingatkan, meskipun kalau kata Ibu belum. Karena memang apa namanya, oke gitu aja lah, kalau memang udah ya Ibu anggap selesai, lebih baik lagi. Oke, jadi enggak apa-apa Izul, terima kasih udah diingatkan, memang mau Jumatan tapi masih lama, masih jauh kok Jumatannya, sejam lagi. Tapi Ibu tidak akan melanjutkan kalau udah maaf ya, udah di stop sama mahasiswa, Ibu enggak akan melanjutkan ya. Oke, terima kasih Ibu, mohon maaf agak lewat semenit. Rasanya enggak juga kok di jam Ibu, enggak, tapi enggak apa-apa deh. Oke. Jadi dengan berakhirnya bab ini itu berakhir, tetapi masih tugas baca karena belum selesai Ibu nerangkannya. Tapi enggak susah sih. Ini hanya berapa habits yang menjadi dasar-dasar kita yang kita biasakan untuk bisa berusaha. Mana ada nanya ke Ibu sampai batas Mama ujiannya Ibu, sampai batas hari ini. Sampai ke pemimpinan tadi, bab 7. Nah, untuk setelah UTS, kalian yang akan maju. Mulai dari bab selanjutnya. Kita 5 kelompok ya. Mulai ada yang Ibu lompati, bab 9 sampai bab 13. Semua kelompok bikin PPT-nya. Nanti akan Ibu acak majunya yang mana. Dari bab 9 sampai 13 ya. 9, 10, 11, 12, 13. Masing-masing bikin PPT
kan waktunya juga masih. Semua kelompok mengirimkan PPT-nya. Ya. Oke, alhamdulillah kemarin bukunya udah Ibu berikan. Udah difotokopi kah, Ijul? Proses, Ibu. Nah, udah dikembalikan buku Ibu? Belum, Ibu. Oke, jangan lupa ya di kantor jurusan biologi lantai 2 Fakultas MIPA ya. Nah, jadi tahu kamu kan setelah GB5 nanti ketemu PT PKM udah ketemu MIPA gedung biru ya. Terus biru. Oke, ujiannya kita choice ya. Ibu kira online juga nggak apa-apa atau mungkin nanti lihat meskipun di kampus kamu bawa HP atau bawa laptop juga bisa, nanti Ibu tentukan. Yang jelas insya Allah Jumat depan sesuai jadwal kita UTS. Jangan lupa tugas-tugas yang Ibu sampaikan terutama untuk praktikum udah mulai bisa dipersiapkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Geleng-geleng? Nggak ada ya, cukup lah ya karena udah di stop. Ibu juga dengan senang hati Ibu tutup juga. Terima kasih semua anak-anak atas semua kerjasamanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Ibu mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Ibu tutup. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, makasih. Terima kasih, Bu. Ya.